Sudrajat Dimyati bukanlah yang pertama sebagai seorang pengadil yang terjerat korupsi. Banyak kasus yang melibatkan penegak hukum membuat Presiden meminta reformasi di bidang hukum. Apa yang perlu direformasi dan seberapa sulit merealisasikannya? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Good Governance, Oce Madril, serta kami juga sudah berupaya menghubungi juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting dan anggota Komisi 3 untuk bersama-sama ikut diskusi dengan kami pada sore hari ini. Saya langsung sapa. Pak Oce, selamat sore. Selamat sore, Mas Davi dan Mbak Stefani. Baik, Pak Oce, pasca Hakim Sudrajat Dimyati menjadi tersangka korupsi, Presiden menegaskan bahwa reformasi di bidang hukum harus dilakukan. Kalau dari kacamata Anda, aspek apa saja yang perlu direformasi? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di kasus dugaan korupsi yang terjadi itu memang polanya sebetulnya masih pola umum, pola yang terjadi di mafia peradilan biasanya, dan itu terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Jadi pola ini sebetulnya tidak ada yang baru sebetulnya, ada pihak-pihak berperkara di situ, ada pegawai ya, kemudian ada hakim tentu saja yang punya kewenangan, meskipun pola seperti ini tentu perlu pembuktian nantinya di persidangan. Yang penting untuk diingat bahwa dalam kasus ini sebetulnya modusnya juga tidak ada yang baru. Modusnya juga modus yang selama ini digunakan dalam korupsi di dunia peradilan, bisa berbentuk suap, juga bisa berbentuk gratifikasi. Jadi sebetulnya tidak banyak yang baru. Nah, saya ingin mengatakan bahwa reformasi yang dibutuhkan juga sebetulnya bukanlah reformasi yang secanggih atau seinovatif yang kita bayangkan, tetapi karena polanya masih pola lama, tidak ada yang baru sebetulnya, maka strategi reformasi kelembagaan sebagaimana sudah sangat sering disuarakan oleh berbagai pihak itu masih relevan untuk dilakukan. Apakah dari sisi misalnya reformasi kelembagaan, dari sisi pengawasan, meningkatkan transparansi, kemudian akuntabilitas penanganan perkara, menurut saya itu masih sangat relevan untuk dilakukan oleh kelembagaan Mahkamah Agung. Mengingat sebetulnya tidak ada pola baru sebetulnya dari kejadian yang diungkap oleh KPK ini gitu. Pola lama, modus lama, artinya seharusnya peristiwa seperti ini bisa dicegah, Pak Oce. Mestinya tentu sangat bisa karena kalau kita melihat pola suap yang terjadi melibatkan perantara, apakah itu pegawai ya atau staf, kemudian ada pihak berperkara di sini ya yang ada kuasa hukumnya dan seterusnya. Menurut saya pola ini sudah lama sekali banyak ditulis di berbagai riset, kemudian banyak disampaikan juga ke pembuat kebijakan, sehingga mestinya kalau proses penanganan perkara itu bisa lebih transparan dan kemudian bisa lebih akuntabel proses pengambilan keputusan dalam sebuah perkara, tentu upaya-upaya untuk dalam tanda kutip ya mempengaruhi hakim atau mempengaruhi perkara supaya memenangkan kasus, tentu ini akan dihindari, akan terhindar begitu. Tetapi karena masih mungkin banyak wilayah yang tertutup ya, tidak dimengerti oleh banyak pihak, itu yang bisa jadi menjadi penyebab sistem ini masih bisa digoreng ke sana ke sini sehingga menghasilkan perbuatan suap atau gratifikasi itu. Nah, kalau ingin melakukan pembenahan, inovasi transparansi itu yang menurut saya perlu ditunjukkan oleh lembaga peradilan, alur atau pola penanganan perkara ya, akuntabilitas dari sisi ketepatan waktu, dari sisi pertimbangan terhadap berbagai argumentasi dari pihak yang terlibat, kemudian dari sisi peradilan itu memberikan keadilan. Nah, itu sebetulnya yang ingin dilihat oleh publik sebetulnya, dan ini sudah cukup lama disuarakan. Termasuk juga bagaimana melakukan pengawasan yang lebih ketat dari baik itu secara internal atau eksternal oleh Komisi Yudisial. Ini juga sebenarnya perlu dilihat kembali, strategi-strategi semacam ini boleh jadi tidak maksimal diterapkan oleh lembaga peradilan. Nah, ini menurut saya PR yang dalam waktu dekat tentu saja harus dilakukan oleh lembaga peradilan.
Oke, kalau memang ingin bersih-bersih secara kelembagaan, bukankah juga pola rekrutmen Hakim Agung ini juga menjadi pangkal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam tubuh Mahkamah Agung, Pak Ocha? Iya, iya, tentu saja ya. Tentu saja kalau secara komprehensif kita juga harus melihat bagaimana rekrutmen dari Hakim Agung itu. Relatif sebetulnya kita memiliki pola yang lebih baik melalui Komisi Yudisial, kemudian penelusuran juga dilakukan oleh Komisi Yudisial, dan pengusulan itu juga dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga sebenarnya dari sisi rekrutmen sistemnya boleh jadi sudah cukup baik, tetapi Mahkamah Agung memang perlu melakukan pembinaan kepada calon-calon hakim agung, siapa saja calon-calon hakim agung yang dikirimkan dan kemudian bisa mengikuti proses seleksi itu. Mungkin dari sisi ini kita bisa menemukan ada calon-calon hakim agung yang katakanlah kinerjanya jauh lebih baik dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan, sehingga begitu diseleksi dan diangkat menjadi hakim agung benar-benar memberikan kontribusi terhadap lembaga peradilan tertinggi itu. Nah, ini kan kita tidak bisa mengukur atau menyederhanakan karena dari sekian banyak yang diseleksi melalui Komisi Yudisial ya, diangkat oleh DPR, ya relatif satu perkara ini dan ini juga masih harus dibuktikan begitu, sehingga menurut saya proses seleksinya belum bisa kemudian dijustifikasi apakah bermasalah atau tidak. Bahwasannya ada catatan dalam proses seleksi itu terhadap hakim agung yang bersangkutan, menurut saya ini dinamika yang mestinya dijadikan pelajaran baik oleh Komisi Yudisial, khususnya tentu saja Komisi Yudisial dan DPR tentu saja yang terlibat dalam proses seleksi itu.